Halo, halo yang udah gabung. Halo, buat Hai 26. Halo semua, apa kabar? Bentar ya. Ini suara gue aman kan ya? Apakah suara saya aman? Cukup jelas? Oke. Wah gila, belum view-nya udah 100-an aja. Tapi bohong. Oke. Oke, koneksi aman ya? Nggak putus-putus. Halo semua yang udah masuk. Boleh, komen-komen kalian menghibur ya. Oke. Oke, sambil gue mulai aja ya. Nama gue Joe, gue ini perwakilan dari Setrum. Gue mewakili dari tim komersial dan juga business development di Setrum. Topik IG Live kita di hari ini itu legalitas di dalam dunia atlet. Dan bintang tamu kita itu yang yang nanti akan kita invite itu semuanya sangat menarik dan capable untuk di dalam pembahasan ini. Dua itu satu bintang tamu itu dia dari dunia basket, pemain basket handal ya pokoknya. Satu lagi itu sports enthusiast, dia sangat penggila olahraga. Mungkin dia lebih ke sepak bola, tapi dia itu sebenarnya sambilannya juga fotografer bola dan fotografer basket juga. Dan satu lagi expert hukum kita itu sangat nggak kaleng-kaleng. Dia itu adalah wakil ketua umum Perbasi. Nah, jadi mengenai topik kita ini bisa dijamin semua yang nanti pembahasan kita ini bakal sangat menarik. Stay tune aja. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat siapa aja di sini misalnya ada yang penasaran atau nanti misalnya ketika udah dengar pembahasan kita misalnya ada yang gantung gitu, bisa langsung tanya aja di bagian komen. Oh iya, buat kalian yang baru ini melihat Setrum itu punya YouTube channel juga. Isinya itu program edutainment, dibuat semacam sitcom gitu. Jadi dengan mengundang beberapa expert hukum dengan topik-topik yang umumnya lagi hits di masyarakat. Saat ini udah ada 12 episode. Jadi buat yang belum pernah nonton sama sekali, boleh banget mulai ditonton. Dijamin nanti kalian gak ukak lagi deh soal hukum.
Nah, biar nggak berlama-lama kita mulai undang dulu kali ya satu-satu ya bintang tamu kita sama sama expert hukum kita ya. Bentar. Oke, bentar. Saya lagi ngundang dulu bintang tamu kita semua. Halo Jopa. Wah, Halo, suara gue Bang kedengeran nggak? Frame. Apa kabar, bro? Mainframe mana ada yang tahu lo. Ada-ada aja lu. Siapa yang nggak tahu main Frame? Oke, halo Bung Mario nih. Wah, gila. Halo Bung Jo. Halo Pak Jo. Halo, halo Jo, halo Jopa Mario. Halo Jopa, halo Jos. Hai, Mario. Di atas ini ada main non pro tapi suka ngalahin pemain pro. Gila. Ah, Ya, singa. apa kabar Jo? Ini agak sedikit nge-lag di apa namanya? Suara gue putus-putus buat yang lain yang nonton. Dia agak putus-putus ya, Lalit. Sekarang udah mulai Oh, stabil kayaknya. tapi udah mulai stabil ya. oke, Iya. siap. Ah ya, gue ulang lagi. Bintang tamu kita ini ada Jonathan Saragi, kayak Jopa. Apa kabar Jo? Gimana nih pandemi? Nggak bisa basket? Baik, baik. Ya, puji Tuhan makin melebar. Pelan ke pelan kamu melebar. Makin susah dijaga dong, makin susah dijaga berarti kan makin lebar kan. Biasa kuliah saya nggak bisa dijaga, gimana gimana makin lebar. Nggak perlu dijaga, orang semakin lambat. Bisa aja nih. Nah, satu lagi ini bintang tamu kita Mario, dia itu sports enthusiast, kalian bisa lihat IG-nya langsung. Dia paling maniak sama sepak bola nih, pokoknya paling maniak bola yang apa namanya yang ada di IG gue yang ini gue tahu gitu. Dia juga fotografer sepak bola juga, fotografer basket. Udah keliling dunia nonton bola dan kayaknya pernah sempet di ini ya kirim juga dari apa namanya dari Indonesia sebagai fans paling gokil atau apa sih, boleh cerita dikit? Hah? Enggak sih, kebetulan gue salah satu supporter diehard timnas Indonesia. Meskipun Oh, timnas mantap. belum juara-juara, tapi ya seenggaknya kita tetap dukung terus dong. Ya, dulu gue pernah dapat kesempatan buat dukung timnas di Thailand sih pas AFF Cup Thailand sama Filipina. Mantap, mantap, mantap. Wah, nanti bakal bakal seru banget nih ngomongin apa topik ini dari sisi sisi apa namanya olahraga lain ya. Ya, Oke. Dan satu lagi nih yang sangat-sangat nggak kalah ini nih, expert hukum kita nih, Bang Jos Fernando. Halo, Selain lawyer handal plus wakil ketua umum Perbasi juga. Apa kabar Bang Jos? puji Tuhan sehat, Sehat semua ya. sehat, sehat, sehat. Semua pasti anak basket banyak yang tahu lah sama bapak kita yang satu ini, dari balik layar atau depan layar selalu muncul di mana-mana pasti. Semua perkembangan basket Indonesia dia udah dari zaman kapan sampai sekarang pasti udah paling tahu. Dan bukan hanya itu aja karena dia lawyer handal juga, dari sisi legalitas hukum yang ada juga pasti dia sangat-sangat expert di bidangnya. Oke, berhubung semua udah ngumpul nih ya, kita langsung mulai aja nih ya, supaya tidak perlu berlama-lama. Sambil nanti kalau ada yang mau apa namanya, yang mau tanya jawab, ada yang mau itu langsung aja ketik di ini kolom komen, nanti bisa langsung. Oke, topik kita hari ini itu mengenai legalitas di dalam dunia atlet. Sekali lagi topik ini nggak spesifik untuk olahraga basket aja sebenarnya. Cuman berhubung kemarin ini lagi ada satu pembahasan hot nih di dalam dunia basket kita,
yaitu mengenai suatu masalah atau konflik lah antara satu pemain basket pro dengan salah satu tim basket besar juga di Indonesia yang sepertinya berhubungan dengan kontrak kerja ya. Cuman kan ya mungkin karena apa namanya kita juga baru dengar one side of story, jadi satu sisi semua kita serahin aja sama yang setahu saya kan semua ini sudah sampai masuk meja hijau ya. Ya udah kita serahkan aja sama yang memang di pihak hukumnya buat ini. Nah, pasti kalian udah pada tahu lah ya mengenai ini cerita ini kurang lebih kan. Nah, gue pengen tanya lo Jo. Lo kan sebagai salah satu atlet basket juga nih. Ya mungkin apa namanya lo di dalam karir basket lo pernah nggak punya pengalaman yang ya mungkin mirip-mirip kayak gini yang berhubungan dengan kontrak atau ibaratnya perjanjian kerja lah gitu yang mungkin kurang menyenangkan gitu selama lo jadi atlet gitu gimana? Ya kalau gue sendiri sih mungkin belum pernah ngerasain ya. Untuk secara spesifiknya, eh, ada nggak kejadian seperti kayak yang teman-teman kayak kemarin itu sih belum pernah. Cuman saran dari teman-teman sih kebetulan ya jangan sampai lah terjadi lagi seperti hal-hal yang kemarin-kemarin karena nggak tahu ya dari biasanya. Halo, halo, Iya kedengeran kok, halo. kedengeran Iya, kedengeran. aman. Nah, biasanya itu yang dirugikan itu pasti pemain gitu. Contohnya dulu pernah ada tuh tim Bandung dengan gaji-gajinya misalnya gitu. Ya mungkin ada lagi yang klub-klub sama pemain lain tuh yang merugikan lah. Biasanya itu merugikan pemain biasanya gitu. Tapi kalau dalam kehidupan gue sih, puji Tuhan alhamdulillah belum pernah. Itu apa karena lu juga karena sebagai lawyer jadi lu tahu cara baca kontrak yang benar atau apa aja isinya yang harus dilihat gitu-gitu atau emang secara umum maksudnya di Ya dalam kehidupan basket pasti, lo ya namanya kontrak yang lo ini. Mm-mm. ya pasti pertama karena gue juga lawyer ya. Jadi kita pertama dibaca itu adalah isinya dulu. Jangan semata-mata ya banyak juga teman-teman ngeliat tuh misalnya pertama dari kontraknya berapa, kedua dari harganya berapa, tapi nggak melihat yang lain-lainnya juga nih gitu, yang mungkin kedepannya itu bisa mengganjel atau mengikat si pemain gitu. Nah itu yang harus diperhatikan sih mungkin. Oke, nah selama lo main basket nih, lo satu sisi pernah gak menemukan maksudnya yang mungkin kontrak yang mungkin ya misalnya nggak sesuai dengan ini lo atau apa atau ya selama ini aman-aman aja gitu. Kalau misalnya. Semua Ya kalau apa namanya misalnya mungkin misalnya bukan semua contoh tapi pasti misalnya banyak kan tim pro yang ada pernah misalnya mengapproach ada, lo. sorry, putus-putus Jo, putus-putus sorry. Di luar sana pasti banyak kan tim pro yang dulunya mungkin pernah mengapproach lo atau mungkin sangat-sangat minat sama lo gitu. Oh iya, ya dulu sih ada beberapa. Eh, Ya cuman kan kita mengedepankan itu kan pilihan. Jadi kamu mau pilih lawyer apa mau pilih jadi pemain pro kan itu sebenarnya pilihan sih. Gitu. Hmm, oke. Nah, gua mau nanya ke Mario nih sebagai mungkin dari sisi apa namanya dari point of view orang di luar basket lah kasarnya. Walaupun lo main basket juga sih. Mario ini teman SMP dan teman SMA gua. Dulu kita satu tim sepak bola sama satu tim basket nih. Nah, bisa diceritakan nggak Mas kalau di apa namanya dalam dunia sepak bola sendiri itu apa pernah ada kejadian serupa seperti ini? Apa yang lo tahu kurang lebih? Setahu gue mungkin nggak yang exactly sama ya, sama yang lagi dia alami sama salah satu pemain basket dan salah satu klub dari Surabaya itu. Mungkin nggak exactly sama, cuma setahu gue di
sepak bola itu ada beberapa pemain yang bahkan tidak menerima gaji berbulan-bulan dari klubnya. Itu kan harusnya Hmm. sudah menyalahi kontrak ya. Harusnya kan kalau Hmm. kontrak kan ada hak dan kewajiban pemain. Di saat pemain Hmm. sudah membela klub tersebut mati-matian berjuang di lapangan, harusnya kan mereka menerima haknya. Tapi di sepak bola tuh ada kasus-kasus yang dari satu klub itu bisa 5 sampai 10 pemain bahkan belum menerima gajinya berbulan-bulan. Bahkan Hmm. dulu gue pernah dengar ada pemain asing yang dia saat membela tim cedera parah, dan bahkan pemain asing ini nggak punya uang sama sekali untuk apa ya, terapi atau pemulihan gitu. Bahkan Hmm. sampai jualan di pinggir jalan dan lain-lain. Ya miris sih kalau kita dengar seperti itu. Cuma ya gue rasa nggak, selain di sepak bola juga di olahraga lain mungkin ada lah ya case-case yang seperti itu. Hmm. Apa namanya? Jadi sebenarnya mungkin hampir di semua bidang olahraga lah ya. Intinya semua yang berhubungan dengan ada kontrak atau perjanjian, ya mungkin hal-hal seperti ini bisa sangat-sangat bisa terjadi lah ya, berarti ya kurang lebih. Ya, Nah, dari sisi expert hukum nih, gue pengen nanya banget nih, apa namanya, eh, dari sisi Bang Jos nih, apa namanya mengenai hal ini gimana nih ininya tanggapannya? Apa saja yang harus diperhatikan supaya semua atlet ini eh, tidak mengalami kejadian serupa gitu? Gimana Bang Jos? Oke, jadi memang kita prihatin ya dengan kejadian yang lagi terjadi saat ini. Memang tafsiran-tafsiran hukum itu memang kadang-kadang agak-agak orang lebih nggak mau peduli, apalagi pemain. Padahal Hmm. sebenarnya dari sisi aspek legal ini pemain-pemain juga harus mengerti, klub-klub juga harus mengerti bagaimana tata cara atau mengatur tentang perjanjian antar pemain dan atlet ini. Mungkin gue cerita sedikit aja. Jadi dulu itu memang kalau sistem basketnya di Indonesia itu lebih banyak kekeluargaan. Jadi memang karena hobinya si pemilik bikin klub, ambil pemain, dia bayar. Jadi memang sifatnya kekeluargaan terus gitu. Tapi semakin ke sini kita ada perbaikan. Dalam hal ini IBL juga waktu itu mungkin juga sempat heboh juga ya ketika ada peraturan kenapa klub harus jadi PT. gitu. Nah, Oh iya iya. kenapa? Karena klub harus jadi PT itu ya salah satunya untuk melindungi si pemain-pemain ini sebenarnya gitu. Tapi sayangnya pemain-pemain ini banyak juga yang mungkin belum sadar ataupun belum mengerti tentang perjanjian dengan klub dan sebagainya. Tadi Jopa juga ada bilang kan soal apa namanya, kalau kadang-kadang kalau disodorin kontrak cuma lihat, oh ini nilainya berapa sih? Gitu. Wah gede juga ya gitu, gue dibayarnya gede juga nih. Gitu. Atau mungkin hanya lihat tadi kan ada kontrak, ada gaji, lalu juga ada apa namanya tunjangan-tunjangan lain. Biasanya pemain hanya lihat itu gitu. Itu yang mungkin kedepannya pemain-pemain ini harus lebih detail untuk melihat isi perjanjian itu gitu. Karena di dalam perjanjian itu jelas ada hak dan kewajibannya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara apa hak yang harus dia dapatkan, apa yang harus dia berikan, kan seperti itu kan namanya perjanjian. Harus memberikan prestasi, masing-masing pihak harus memberikan prestasi kepada satu sama lain. Tapi di dalam perjanjian itu sebenarnya lebih detail selain hak dan kewajiban itu. Ya tadi ada isinya, fasilitas-fasilitas apa yang didapat. Misalnya diberi beasiswa kuliah. Karena saya tahu beberapa klub ini, gua tahu maksudnya, beasiswa tuh mereka kasih terus gitu. Sampai mau S2 pun dibiayain selama masih main itu. Gitu. Yang lain-lain halnya yang banyak, terutama pelanggaran-pelanggaran ya, karena kan di perjanjian itu juga ada jelas pelanggaran-pelanggaran, dan kira-kira kalau yang belajar dari contoh yang kemarin itu juga ada soal pengakhiran di tengah jalan seperti apa dan bagaimana, itu yang harus diperhatikan sama si pemain-pemain ini sebenarnya gitu. Kurang lebih gitu. Sebenarnya ngomongin kontrak ini tuh ada semacam kayak standarisasinya nggak sih, dalam arti apa namanya ya minimal kayak gini atau minimal ada pasal-pasal yang
yang harus gimana gitu-gitu, atau semua kembali ke apa namanya klub masing-masing gitu? Oke, jadi kalau sepengetahuan gue di IBL itu ada standarisasi kontraknya ya. Ketika sekarang IBL sudah berbentuk PT, mereka memberikan guidance ataupun acuan standarisasi soal kontrak itu. Nah, tinggal bagaimana klub memodifikasi, merubah sedikit, tapi tidak keluar dari apa yang sudah ada di standarisasi itu gitu. Tinggal itu kan nanti diskusi antara si pemain dan klubnya ya. Gitu. Oh, oke. Gue nanya ke George Nah, boleh nggak? boleh banget. Boleh, Nah, Pak, George, boleh. kayak lu barusan bilang, IBL kasih guidance mengenai kontrak, terus kemudian itu balik lagi kesepakatan antara klub dengan pemain kan, setelah itu mau ada penambahan atau pengurangan. Nah, biasanya setelah klub ada penambahan atau pengurangan, itu diajukan lagi ke IBL mereview lagi, menyetujui, atau hanya sebatas informasi untuk IBL? Jadi Oh ya, ya. Jadi kalau pengetahuan gue biasanya tuh IBL mengumpulkan lagi kontrak-kontraknya itu gitu ya, untuk dilihat apakah sudah dilaksanakan apa belum. Cuma rasanya ketika ada negosiasi ataupun diskusi soal kontrak itu memang sudah nggak melibatkan IBL lagi, karena bagaimanapun menjadi ranah internalnya klub dan pemain gitu. Cuma guidance yang dikasih itu jangan sampai terlalu menyimpang gitu. Kadang-kadang itu kan guidance, jadi kayak semacam lebih general aja gitu. Jadi ketika nanti sudah masuk antar pemain dan klub, biasanya bro itu lebih ke internal mereka dulu. Habis itu baru nanti diserahkan lagi ke IBL untuk ininya, yang udah ditandatangani nih ya gitu. Kurang lebih sih gitu sih kalau yang ada sih. Sementara pemain-pemain ini ketika misalnya mereka menerima kontrak tersebut gitu, apa emang harus saat itu juga tanda tanganin, atau mereka boleh bawa dulu di ini dulu, apa namanya, prosesnya gimana tuh? Maksudnya? Yes, ya. Jadi kalau pengetahuan gue yang tadi kita sama-sama ngobrolin, yang Jopa juga ada bilang kayak pemain tuh biasanya kalau udah lihat angka gini, udah langsung tanda tangan aja gitu. Padahal angka ya, ujung-ujungnya angka ya. Padahal Jopa banget angka. Sorry. Yeah. Kalau sama Jopa kurang terus kayaknya angka ya kalau sama Jopa. Untung Jopa headsetnya agak nge-lag, jadi kita ngatain dia juga nggak apa-apa nih. Telat responnya. Jadi apa namanya? Jadi kalau sebenarnya pemain tuh punya kesempatan untuk mereview, untuk membaca kontrak-kontrak itu. Jangan nanti ada kemudian hari si pemain bilang, oh gue nggak tahu tentang itu, gue nggak tahu itu. Padahal kalau dia udah tanda tangan, berarti kan dia menyetujui apa yang ada di kontrak atau perjanjian itu gitu loh. Jadi memang harusnya pemain juga dikasih kesempatan untuk baca dulu, untuk mereview dulu. Kalau nggak tahu ya kan bisa tanya sama manajernya. Kira-kira ini maksudnya apa sih Pak? Ini saya disuruh apa sih Pak? Gitu. Kalau memang aduh kayaknya ini gua agak nggak setuju nih gitu. Ya itu tinggal didiskusikan dengan manajernya. Jadi menurut lu bagusnya seperti apa? Gitu. Jadi kan perjanjian ini jangan sampai cuma satu arah, karena harus dua arah juga gitu. Nah, tapi pada prakteknya yang tadi kita bahas di awal tadi gitu, kayak oh nilai kontrak gue segini gitu, oh ya udah gue ikut aja deh gitu. Gitu. Iya. Itu kan, tapi kalau misalnya ngomongin nilai kontrak, sebenarnya mereka masih ada proses negosiasi juga kan kasarnya, atau harus seperti itu ya. semestinya kan, dalam arti gitu kan. Jopa gimana Jopa? Ada yang mau tanyain nggak? Dulu setiap tri-on-tri ada pakai kontrak-kontrakan nggak Jo? Kan pasti kalau gue sih nilai tuh. Enggak, gue pengen nanya sama rekan George. Rekan George ini misalnya kan sepengetahuan George nih misalnya, kalau kontrak itu misalnya dia sudah habis kontrak, itu info dari teman-teman tuh misalnya dia mau ikut ke klub lain gitu misalnya, atau misalnya dia mau pindah ke klub lain, ini padahal kontrak udah habis nih misalnya, tahun ini misalnya gitu. Itu infonya katanya tetap terikat sama klub lama untuk bekerja sama dengan klub yang baru yang dituju gitu. Apakah benar seperti itu? Kalau soal itu kan teknis sekali dan rasanya itu sebenarnya harus yang jawab si IBL Bu gitu. Cuma memang yang bisa gue kasih pandangan beberapa kejadian ada seperti itu memang gitu. Jadi memang kalau untuk pindah
dia nggak Ada bisa ya. langsung Jadi nggak bisa tetap langsung free terikat tuh ya. transfer, Ah, nggak langsung free transfer gitu. Itu yang sebenarnya sudah lama kita suarakan juga untuk dirubah sebenarnya gitu kan. Sebenarnya udah lama untuk mau dirubah, tapi memang Iya. ada beberapa klub yang masih nggak setuju. Karena alasannya gini, Oke. ini pemain Ah. binaan gue dari dulu, puluhan tahun Iya, latihan sama iya gue, mungkin ada kok yang lu gitu mau ya. main Iya, pindah? iya, iya. Dari Binaan Kok dari lu mau, kecil tuh ya. iya. kok lu tiba-tiba mau pindah gitu? Nah itu yang Oke, oke. jadi banyak kan itu klubnya yang macam, oh gue nggak bisa kasih lu pindah dulu sementara ataupun lu pergi gitu aja nggak pakai uang transfer juga nggak bisa gitu. Tapi kalau Hmm. lebih teknis mungkin itu yang bisa lebih menjawab IBL, bukan gua Ya, nggak bisa itu. Tapi sepengetahuan ya. gua ada Kalau seperti itu. kalau pertanyaan gue selanjutnya, ketika ada kayak gitu, misalnya George misalnya dari PP Perbas itu melakukan apa tindakannya? Apakah hanya peringatan atau rekomendasi atau misalnya bisa melakukan pengoreksian gitu kepada klub tersebut misalnya? Jadi kalau muncul masalah nih ya, kita kalau ngomong kita muncul masalah gitu kan antara pemain dan klub gitu. Ya kita nggak bisa langsung intervensi begitu aja. Jadi memang harus Oke. ada report ataupun ada laporan dari si pemain gitu. Karena kan itu yang gue bilang tadi, ini kan internal mereka gitu. Kayak rumah tangga lu, ya lu aja ngatur gitu. Gue kan nggak mungkin tiba-tiba intervensi rumah tangga lu ibaratnya. Gitu. Jadi ya kalau nggak dilaporkan ya kita nggak bisa bantu untuk menyelesaikan. Itu yang perlu Oh, diketahui juga. mekanismenya seperti itu ya? Ya, Iya, oke iya. ya. Jadi kita nggak bisa. Tapi yang pasti kita sih selalu berusaha untuk memberikan solusi ya untuk itu. Gitu. Untuk setiap permasalahan yang ada, untuk selalu dicari win-winnya untuk bisa diselesaikan. Gitu. Dari Mario ada mau nanya Bang Jos kan nih? Dari sisi sepak bola Eh, sendiri, mirip-mirip gak sih kayak gini atau gimana? Mana kalian lo tahu? Hmm. Kalau dari sisi mengenai perpindahan pemain misalnya atau enggak tadi kontrak pemain, kalau di sepak bola sih kalau kontrak pemain sudah habis ya harusnya mereka bisa pindah tanpa ada uang transfer ya. Balik lagi kalau kebanyakan sih kalau di sepak bola kebanyakan kontrak jangka pendek nih, paling 1 musim gitu. Nanti 1 musim kita lihat nih kalau musim ini mainnya bagus mungkin ditawarin sama klub yang baru 1 musim ke depan gitu. Tapi kalau Bola kan sorry kebanyakan gue boleh tanya ya sama Mario ya. Kalau yang soal ya peraturan bosman itu gimana ya peraturan bosman? ya Di sepak bola kan ada juga soal peraturan bosman tuh. ya itu kalau saat kontraknya dia sudah, kalau peraturan bosman setahu gue nih ya, gue juga bisa nggak 100% bener. Kalau misalnya tahun depan kontraknya dia sudah habis, 1 tahun sebelumnya dia sudah boleh ngobrol-ngobrol dengan klub-klub peminat yang lain. Yang klub lain ya. Itu dimungkinkan Ya, untuk jadi itu once ya. kontraknya tahun depan habis, ya untuk dimungkinkan untuk itu. Jadi waktu pas once kontraknya sudah habis, dia udah tahu dia udah akan bertahan di klub yang sama atau di klub yang lain gitu. Tapi klub Kontrak lamanya ya. tetap boleh negosiasi sama dia ya. Tapi klub lamanya Oh, boleh, tetap boleh boleh, negosiasi boleh. lagi kan misalnya perpanjangan kontrak itu. Boleh. Gitu. Boleh mau taken kontrak perpanjangan 1 tahun sebelumnya atau dia mau nunggu dulu sambil nerima tawaran-tawaran dari klub lain, ya itu tergantung pemainnya sendiri sih. Kalau di banyak kan Ya bro. Sorry, putus-putus bola bentar, itu mereka punya agen. Oke. Nah mungkin agen ini yang membantu pemain untuk ngelihat kontraknya, ngelihat legalitasnya, di kontraknya. Ini udah jelas, kebanyakan pemain sih udah punya agen ya, agen pemain. Mungkin salah satu fungsinya agen untuk bantu sisi hak dan kewajiban pemain tersebut, legalitasnya. Nah mungkin agent itu bisa bantu pemain untuk nge-review manajemen klub tersebut.
Gua nggak tahu nih kalau di basket jarang kali. Masih jarang. Jadi memang sebenarnya pemain-pemain ini yang perlu pendampingan sih dari orang yang lebih mengerti hukum gitu. Ya, ya, Kalau betul. agent, setahu gue Betul, di Mbak. FIBA agent itu memang mostly mereka sarjana hukum gitu, ataupun advokat aktif di negaranya ya Oh, untuk bisa dapat license hmm, itu gitu. Jadi nggak sembarangan karena itu kan terkait dengan kontrak dan sebagainya gitu. Jadi memang yang perlu ya, ya, ya. diperhatikan ketika ini klub-klub sekarang juga sudah profesional ya, maksudnya udah dalam bentuk PT ya. Berarti kan terikat juga dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, salah satunya soal ketenaga kerjaan gitu. Itu yang memang atlet-atlet yang mau menuju profesional ini harus paham sih soal apa itu perjanjian kerja waktu tertentu dan sebagainya gitu. Dan itu yang memang harus kesadaran itu yang harus ditingkatkan gitu oleh teman-teman atlet ini ke depannya soal kontrak, soal perjanjian gitu, supaya mereka pun paham. Tapi setahu gue dulu juga waktu rookie combine ya itu ada loh, ada kelasnya loh memang. Ada kelas soal legal juga gitu untuk mereka Oh, dibantu ngerti soal ya, ya. perjanjian gitu. Tapi ya memang mereka ya itu kayak yang Jopa bilang tadi lebih banyak lihat kayaknya oh berapa nih nilai kontrak gue, berapa gaji gue, apa fasilitas yang gue terima. Paling itu sih gitu. Nah, apa namanya kalau mengenai perjanjian waktu yang tertentu itu dan apa kemungkinan penerapannya bagi pemain basket di Indonesia itu contohnya seperti apa tuh Jos? Kurang lebih. Maksudnya Apa namanya perjanjiannya itu yang apa tadi kan apa namanya lo sempat ada mention yang itu perjanjian perjanjian waktu kerja waktu tertentu tertentu tadi ya. kan. Ah. Ya sebenarnya Eh, itu perjanjian kontrak dengan klub itu ya masuk di situ gitu. Karena kan di situ menyebutkan ya berapa berapa lama kontrak perjanjiannya itu, berapa durasi hmm. durasi lamanya kontrak di situ itu gitu. Itu yang harus diperhatikan supaya nggak ada apa nggak ada miss lah gitu. Apalagi perhitungan tanggal dari tanda tangan sampai itu kan ada di situ juga di perjanjian harusnya. Hmm. Nah, ini ada yang nanya, apa harus nunggu 2 tahun untuk pegang atau ganti tim lain? Ada nggak? nggak nggak harus Apa itu nunggu dua tergantung nggak dari harus oh nggak nunggu ada ya? 2 tahun. Nggak Kalau harus ya. klubnya sepakat untuk ditransfer atau enggak itu yang harus di itu. Makanya ini kalau itu kan sangat teknis IBL ya rasanya Mm-mm. gua harus lebih Lebih mungkin teman-teman harus ya. tanya ke IBL-nya langsung gitu. Karena kalau Oke. jawab gua mungkin nanti jadi lebih rancu Ya, ya. Siap, siap. Ini juga gue pengen nanya ke ya. Mario. Tadi kan George, lo gue mau nanya George. oh iya silakan jawab, Pak. Itu misalnya kayak kemarin tuh di dalam perjanjian kerja si pemain dari 2015 sampai 2017. Nah, kemudian 1 tahun berjalan, dia mengundurkan diri, dia disuruh balikin tuh duit, gitu kan? Selama 1 tahun dia bekerja sama gaji-gajinya udah dibalikin. Ya kan, padahal berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, kalau PKWT 2 tahun, dia udah menjalankan 1 tahun, kan yang harus dibayarkan sisa kontrak kerjanya kan, misalnya yang 1 tahun lagi gitu. Nah, Pertanyaan ya gue, apakah itu eh, wajar nggak sih misalnya gitu di dalam dunia basket gitu kan? ini pertanyaannya udah teknis banget nih ya soal permasalahan yang lagi Lagi rame viral, gitu lagi viral. kayaknya Ya. lagi viral. Cuma memang Mm-mm. gua nggak akan kasih pandangan soal lebih detail mengenai boleh apa enggak ataupun bisa atau Mm-mm. enggak itu. Itu Mm. tinggal penerapan Me- ataupun pelaksanaan dan tergantung dari perjanjian itu gitu kan. Selama perjanjian itu disepakati para pihak yang gue bisa jawab nih berdasarkan dari perjanjian ya. Kalau itu jadi kesepakatan para pihak itu jadi hukum untuk mereka gitu. Itu yang bisa gue jawab. Terkait teknisnya seperti apa dan seperti apa, rasanya gue nggak akan bahas sih kalau yang ini sih gitu. Hmm. Kurang Oke. lebihnya sih gitu. Gimana Jo? Nah, kalau dari sisi Mario kan apa namanya kalau di sepak bola tadi lo bilang ada agent ya. Terus kan mungkin itu cukup menguntungkan. Terus kan kalau nggak salah ada semacam asosiasi pemain juga ya kalau gue nggak ini ya di sepak bola ya. Itu boleh Oh, ceritain dikit, Mas.
Oh, ada ya asosiasi Di main bola ya? sepak bola ada asosiasi pemain profesional Indonesia namanya APPI. Itu sudah berjalan lumayan bertahun-tahun dan mereka itu bisa kayak orang penengah gitu antara klub dengan si pemain itu kan kalau Oh, oke. misalnya ada masalah mereka butuh support nih gitu. Biasanya APPI itu akan membantu mereka untuk negosiasi, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan bahkan APPI ini ada websitenya sendiri gitu. Kasus-kasus bantu selesaikan itu ada tuh Oke. di websitenya. Baru-baru ini saya coba lihat di websitenya itu ada tuh daftar nama pemain dan klub yang baru bayar sebagian gajinya atau bahkan belum bayar berapa lama statusnya, sudah dibayarkan sebagian, sudah selesai atau belum selesai, di situ ada semua tuh. Nah, Oh, update kalau ya. saya lihat lumayan update. Jadi APPI ini bisa bantu pemain salah satunya dalam masalah kontrak ini. Nah, kalau di basket ini kan setahu terkenal mungkin yang teman-teman tahu NBPA kali ya, National Basketball Player Asosiasi pemainnya NBA. Nah, itu setahu gua di NBA asosiasi pemainnya itu segitu kuatnya. Presidennya siapa tahu? Ada yang tahu nggak presidennya asosiasi pemain NBA siapa? Nah, Enggak. Oh, Chris Paul, betul, yang lagi final nih sekarang nih sama Suns. Oh, Itu gitu. Chris Paul itu presiden asosiasi pemainnya. Dan bahkan NBA kemarin untuk jalanin pertandingan bubble pun itu mereka konsultasi dengan pemain NBA. Sebegitu diperhatikan, sebegitu kuat suaranya. Jadi misalnya bubble jadwal pertandingan mulainya tanggal berapa, All-Star mau seperti apa, itu mereka konsultasi NBA dengan asosiasi pemain NBA. Nah, mungkin nggak tahu nih, ini mungkin bisa jadi salah satu masukan atau nggak usulan ke depannya. Who knows, siapa tahu Indonesia juga punya asosiasi pemain yang bisa mendampingi pemain di kasus-kasus apa. gue mau tanya dong, boleh nggak ya? Sama Mario nih. Silakan Jos. Nanya ke siapa? Silakan, Kalau Bang Jos. asosiasi Kalau gue yang tahu ya, Jos. APPI tadi ya, yang sepak bola ya, itu terpisah atau berdiri Ya. sendiri sih? Lalu mereka tuh dapetin Dari- dananya tuh gimana ya untuk aktivitas ya? Ya, APPI di Indonesia itu berdiri sendiri, tidak menjadi bagian atau enggak di bawahnya PSSI ataupun klub atau operator pertandingan Liga 1, PT Liga misalnya gitu. Itu berdiri karena ini organisasi kan harus jadi penengah antara klub dan juga mungkin Liga atau PSSI. Jadinya dia harus berdiri sendiri. Untuk biaya operasional, operasionalnya itu mereka setahu gua mereka dapat dana dari FIFPro itu Federasi Pemain Sepak Bola. Selain dapat dana operasional dari FIFPro itu pemain-pemain yang terregistrasi di APPI ini juga membayar iuran tahunan. Gua kemarin ini baru lihat iuran tahunannya nggak banyak kok. Untuk pemain di divisi utama atau Liga 1 itu hanya 200.000 per tahun. Untuk pemain di Liga 2 100.000 per tahun. Ya, tapi benefit yang pemain itu dapat kan jauh melebihi angka tersebut gitu kan. Iya, Itu iya, sih iya. yang setahu gue. Ya, kalau 200.000 tapi pemainnya 1.000 sih lumayan ya. Iya. Asosiasi sih udah bisa hidup juga ya untuk muter ya. gue mau nanya. Mungkin ini apa? Silakan, gimana Bapak. pandangan dari rekan George. Misalnya kan, kalau misalnya IBL itu berbentuk PT, berarti kan dia kan mengikuti Undang-Undang 13 2003. Kalau kita berbicara asosiasi, itu sama aja nggak sih kita diriin serikat pekerja misalnya di dalam suatu perusahaan, atau misalnya dalam nanti induk IBL, serikat pekerja itu kan dia itu ya mirip-mirip lah sama asosiasi itu, tapi wadahnya lebih ke ketenaga kerjaan gitu misalnya, untuk mengcover segala sesuatunya aspek legal
si pemain-pemain itu atau si pekerja itu misalnya gitu. Iya, ya. Memang kalau di mengatur perusahaan kan biasanya ada tuh ya serikat buruhnya gitu. Tapi memang itu pun juga terpisah dari perusahaan Ya, gitu. bisa. Jadi ketika nanti pekerja ada permasalahan dengan perusahaan, ya si serikat buruhnya ini yang ikut membantu untuk menyelesaikan gitu. Entah ada mediasi atau Ya. apa gitu. Ya itu mungkin, tapi ya tetap isinya di asosiasi itu ya orang yang harus ngerti hukum juga supaya jangan salah mengambil langkah ya kira-kira gitu. Karena apa yang disampaikan di APPI juga, gue yakin sih pasti ada orang legalnya ataupun orang hukumnya yang bisa membantu di situ juga. Nah, jadi Gitu. kalau menurut Bang Jos, ya mungkin Mario juga, Jopak juga, di basket sendiri butuh gak sih asosiasi ini sebenarnya untuk jadi penengah? Apa Ya, namanya kalau jadi penengah untuk mediasi, saya rasa sih baik-baik saja gitu ya. Selama memang masih dalam koridor ataupun langkah yang diambil benar gitu loh. Karena ya harapannya kan memang penyelesaian yang memberikan solusi gitu kan. Justru bukan yang membuat jadi menyimpang dari apa yang harus dilakukan gitu. Ada rencana Ini ada nggak yang tuh, Jos? Untuk buat Ya, asosiasi itu rencananya ada nggak? Maksudnya udah digodok nggak di dalam Perbasi misalnya? Atau dalam itu ini, sih kan seperti yang sepengalaman lo? tadi kita bahas juga ya, kayaknya kan itu kan terpisah dari Perbasi ya. Jadi memang harus Oh, teman-teman dari luar sendiri sendiri yang berarti. memang itu. Cuma ke kita sih harapannya memang visi dan misinya jelas dan apa yang dilakukan juga jelas supaya jangan nanti dibentuk tapi ya nggak tahu arahnya mau seperti apa. Jadi cuma sekadar ini aja gitu. Cuma memang visi misi apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dicapai juga harus konkret gitu. Oke, ini coba ya sambil gue potong nih, kita masuk coba ke ada yang nanya nih dari tadi nih, banyak banget nih. Untuk Jos dulu deh nih. Wah, sepertinya Bang Jos mau Banyak istirahat yang nanya dulu. kayaknya ya. Nggak, Iya, santai, oh, enggak, enggak. Minum dulu. Ini menyambung yang apa namanya kasus pemain IBL itu masuk ke semacam pengadilan perselisihan hubungan industrial gak ya? Kalau gini, penyelesaian hubungan industrial itu biasanya dilakukan mediasi dulu dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Biasanya si karyawan yang mengadukan dulu ke Disnaker setempat dan Disnaker melakukan mediasi terhadap pekerja dan pemberi kerja gitu kan. Nah, kalau dalam proses ini kan bergulirnya sudah langsung dengan gugatan Wan Prestasi karena dianggap melakukan pelanggaran dari perjanjian gitu. Cuma teman-teman mesti tahu juga karena kita juga belum tahu kan detailnya seperti apa di yang Betul, permasalahan yang betul, sedang betul. viral ini. Apakah ketika perjanjian itu si pemain dengan klub? Karena bukan tidak mungkin itu terjadi sebelum peraturan IBL yang mengharuskan setiap klub berbentuk PT gitu. Itu yang harus jadi concern juga gitu supaya jangan salah memberikan opini ketika penentuan langkah hukumnya ya gitu. Sebenarnya langkah hukum bisa dengan hubungan industrial, bisa dengan perdata gitu. Cuma kita kan kembali kedepankan soal mediasi untuk penyelesaian masalah ini. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga nih. Untuk ya mungkin kasus yang lagi viral ini. Kenapa tidak masuk ke BAKI atau Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia? Itu bisa gue jawab, mungkin di perjanjian mereka penyelesaian permasalahan ini bukan dengan BAKI gitu. Mungkin kalau kita tahu di dalam suatu perjanjian juga kan ada pasal tentang penyelesaian perselisihan. Ketika ini terjadi sengketa ataupun perselisihan, para pihak boleh memilih lembaga mana yang menyelesaikan permasalahan ini. Nah, karena kita tidak membahas detail ini, ya mungkin Ya, kita pilihan nggak tahu ya. hukumnya Mungkin. bukan dengan BAKI gitu. Karena takutnya nanti salah karena perjanjiannya mengharuskan penyelesaian di pengadilan negeri misalnya, tapi ternyata penyelesaiannya diminta ke BAKI gitu. Jadi kesepakatan para pihak itu yang harus kita hormati sih.
Oke, oke, Soal oke. forumnya berarti ya. Iya, sesuai. Jopa ngerti juga lah soal itulah ya nggak? Masih kan ada soal Oke. penyelesaian permasalahan. Oke, supaya Bang Jos bisa istirahat dikit nih. Gue coba lempar pertanyaan nih dari audiens untuk Jo dan Mario, untuk Jopa dan Mario nih. Kalau mau menjadi atlet, tips dan trik pilih klub yang sesuai gimana? Kalau mau jadi atlet nih supaya kita pilih klubnya nih yang Ini oh ini putus-putus, Jo. kayaknya yang sisi Mario gimana? Mario putus-putus juga suara gue apa? Mario Jopa? Enggak. Jelas kok, Udah jelas. ya. Tapi mungkin pertanyaannya akan lebih tepat Eh, dijawab Jopa kali ya, Oke, yang atlet. untuk Gue cuma hore-hore doang. Gimana, Jo? iya mungkin dari sisi maksudnya kan ya mungkin dari sisi kita juga bisa nih mah kita sebagai orang awam ketika kita pengen pilih tim tuh apa yang kita lihat? Apa kita lihat maksudnya bibit bebet bobot timnya atau yang penting apa timnya juara mulu atau apa kayak gitu gitu. Salah satu tips and triknya apa nih? Jopa, ya Mario kalau boleh nambahin juga. Kalau dari gua sih tergantung pemainnya itu sendiri. Mereka mau ngincar saldo tabungannya Ini gue yang nge-lag atau banyak, semuanya atau nge-lag mereka ya? mau ngincar Mungkin Ini kayak Mario Jopa dulu sih. kali jawabannya. Nggak apa-apa Mario. Mario lanjut aja nggak apa-apa. Ah. Jopa kayaknya agak Ya, itu- sedikit nge-lag lo Jo. ya itu kan Sinyalnya. tergantung pemain untuk pemain itu sendiri. Mereka mau ngincer apa bayarannya yang oke, atau enggak ngincer gelar juara meskipun bayarannya tidak setinggi klub lain yang nawarin, tapi yang penting gue juara dulu. Mau ngincer minutes play, mungkin juara belum dulu, yang penting gue bisa main reguler. Oke. Halo? Halo. Iya, Agak mungkin putus-putus mungkin ini. agak putus-putus. Oke. Mungkin kita bisa dengar dari si Jopa nih. Jo, tadi yang apa pertanyaan yang Dengar. sama, gimana cara pilih tim yang sesuai nih kalau mau jadi atlet, ibaratnya apa namanya kita tahunya oh ini tim yang bagus, apa yang harus dilihat nih gitu kasarnya. Ya pasti track recordnya ya. Mereka dengan latar belakang juara yang sering atau seperti apa. Terus yang kedua mungkin manajemennya, kita lihat dari organisasinya itu dalam manajemennya seperti apa. Misalnya apakah mereka memang udah misalnya dalam 10 tahun ini mumpuni. Nah itu harus diperhatikan juga. Terus ya banyak kita ngobrol sama senior-senior lah. Misalnya sama para pemain-pemain yang sudah senior itu harus banyak sih ibaratnya bertanya dan minta informasi lah. Gimana sih situasi klub-klub yang ada sekarang atau yang akan kemudian diincar? Pasti gue yakin para pemain akan memberikan informasi yang baik ya buat pemain-pemain yang akan terjun nanti misalnya gitu. Nah, oke. Ini ada yang nanya juga nih. Kalau untuk bonus-bonus, misalnya kita juara nih, menang basket atau menang bola gitu. Itu ada perjanjiannya juga nggak sih bonus itu? Kalau biasanya yang ada di perjanjian itu uang kontrak, lalu gaji, lalu tunjangan kesehatan, dan biasanya itu juga ada soal uang sepatu. Nah ini kan mungkin pada baru dengar juga ya, mungkin ada uang sepatu karena nggak bisa Uang sepatu masuk ganti, kontrak langsung tuh. ganti gitu kan. Ya, ada uang sepatu Oke. masuk dalam kontrak. Cuma ada beberapa yang seperti bonus seperti itu, ada yang ditulis di dalam perjanjian, ada yang juga karena kebijaksanaan dari si owner ataupun klub ketika juara ataupun achieve sesuatu ya gitu, bisa jadi pemain terbaik atau apa itu. Itu mungkin lebih pada kebijaksanaan dari si pemilik klub gitu. Cuma yang pasti soal gaji
kontrak, dan THR juga ada sih di dalam kontrak itu. Jadi kalau misalnya bonus nih habis juara, terus saat itu juga misalnya bosnya bilang kalian semua dapat sekian gitu. Wah, Setelah ada berbulan-bulan nih Arya belum komen tuh. cari-cari enggak. Ada uang Setelah kamera nggak? Kalau fotografer ada uang waduh. kamera nggak? Waduh, berat Kok bro. fotografer macam ayah mah dia kagak butuh uang kamera lagi, alatnya udah. Aduh. Iya makanya. Anyway, ya. Arya ini. Ya berarti Jo, kalau misalnya kan lu sering juara nih kayaknya, terus mungkin sering janjikan bonus ini itu, tato berbulan-bulan gak cair-cair nih, berarti lo nggak boleh ini, nggak ada di kontrak Jo. Jadi paling lo hanya ya udah lah ya. Ya kalau Somasi. dijanjikan, kalau cuma dijanjikan nggak tertulis ya pertanggungjawabannya ya sulit kan gitu. Kalau mau ditagih juga. Iya. Jopa kali itu yang sering terima bonus tuh kalau juara tuh gimana kalau Iya kalau di sini mah udah ngomongin bonus mah udah pasti Jo Pak lah. Udah nggak bisa Ya, ini. biasanya bonus habis juara malam itu cair atau subuh udah cair. Tinggal cek aja rekening besok. Wih, subuh Oh, maksudnya iya. malamnya kemana dulu atau apa? Jo? Biasanya sih Kok subuh banget gitu maksudnya, kenapa subuh? nggak, maksudnya ya Iya, cek iya, subuh iya. tuh udah ada. Bangun jam 6 lah, jam 5. Kan kita selalu bangun pagi. Benar. Kalau morning person ya, morning person. Morning Bagus. person. Harus sore baru pulang. Oke. Emang masih ada yang buka nih begini nih. Ini ada yang nanya lagi nih. Apa namanya, mungkin bisa buat Jo atau Mario mungkin. Ini kalau keluarga atlet itu masuk perjanjian juga gak, kayak ya misalnya kayak kita karyawan pada umumnya lah. Setahu gue asuransi ditanggung untuk istri ya. Asuransi Istri kesehatan anak ya. sih kayaknya ya. Hmm. Ada ininya gitu. Oke. Oke, wah ini kayaknya udah sangat-sangat ini ya, kita topiknya apa namanya, semoga sangat-sangat bermanfaat nih. Nah, gue ini pengen ini apa namanya, kalian nih satu-satu nih sebagai bagian dari apa namanya encouragement nih. Mungkin dari Bang Jos dulu nih, boleh nih. Apa namanya, boleh semacam beri pesan-pesan untuk penonton IG Live ini, bagaimana sebagai pakar hukum nih untuk para pemain supaya lebih aware terhadap kontrak kerjasama dan mungkin lebih kritis gitu, dan apa poin-poin apa yang harus dimiliki secara khusus kalau sampai ada sengketa gitu. Sisanya kalau ada pesan-pesan juga boleh. Ya, jadi memang permasalahan kontrak, bukan permasalahan ya, soal perjanjian dan kerjasama ini perjanjian antara klub dan pemain itu memang si pemainnya harus baca secara mendetail, secara keseluruhan. Kira-kira ada lagi nggak poin-poin yang kira-kira menurut mereka kurang pas gitu. Karena kan kita tahu juga ya, banyak sekarang jadi brand ambassador tertentu ataupun jadi influencer karena followersnya banyak gitu kan, sering terima endorsement. Itu juga harus hati-hati karena kalau salah misalnya dia tiba-tiba bikin promote atau di Instagramnya bikin promote dengan atribut klubnya gitu tanpa izin dulu, mungkin juga akan terjadi salah paham misalnya. Jadi memang kalau ada poin-poin seperti itu, apalagi punya sponsor pribadi ya ibaratnya ya, endorsement itu ya harus disampaikan juga klub, supaya jangan nanti ada permasalahan, kok ini nggak ada izinnya pakai atribut kita, pakai jersey kita misalnya gitu. Nah, kalaupun ada permasalahan, yang harus dibawa semangatnya adalah mencari solusi lewat mediasi dulu gitu. Jangan langsung melakukan upaya hukum ataupun melakukan publikasi di media, karena informasinya bisa jadi simpang siur dan nggak menentu. Jadi memang yang harus dikedepankan ketika ada masalah, ya bagaimana menyelesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Karena itu yang harus diutamakan untuk mencari solusi gitu. Itu sih yang kalau dari gue ya, terutama untuk pemain-pemain muda yang kira-kira mau gabung ke klub-klub IBL, ya memang harus, kalaupun nggak ngerti ya minta pendampingan gitu. Dan pendampingan nggak harus selalu orang luar, mungkin dengan keluarga, dengan bapak ataupun dengan ibu yang mungkin lebih paham soal isi perjanjian dan sebagainya gitu. Dan satu lagi, karena di setiap perjanjian itu kan dimungkinkan untuk diadakannya adendum ataupun perubahan. Jadi ketika pun sudah tanda tangan,
ternyata di perjalanan ada hal-hal yang baru yang belum dimasukkan dalam perjanjian, ya boleh aja dibuatkan adendum untuk melengkapi itu. Gitu. Oke, mantep banget tuh buat yang mungkin baru mau gabung suatu klub atau apapun, saran itu sangat-sangat ini. Nah, sekarang dari Jopa nih gue mau nanya nih, untuk penonton IG Live, sekiranya nih, apa namanya, lo punya teman-teman sesama atlet yang mungkin tidak punya kemampuan untuk, apa namanya, mereview kontrak gini-gini, lo ada saran, pesan, atau apa gak mengenai ini dari sisi lo sebagai pemain? Kemarin apalagi muncul masalah seperti kayak kemarin itu, banyak rekan-rekan lawyer, apalagi dari kita, kebetulan saya ikut di organisasi Young Lawyers Committee, itu di bawah naungan langsung DPN Pradi, Pak Oto Hasibuan yang diketuai oleh Bang Andra Pasaribu, itu akan memberikan kerjasama secara gratis apabila ada yang mau misalnya untuk melakukan review atau konsultasi kepada rekan-rekan kami apabila dibutuhkan. Jadi hubungin aja yang Lawyers Committee, kebetulan kita dari bagian divisi olahraganya, kita bersedia untuk membantu gitu. Oke, mantap. Satu lagi dari Mario nih, sebagai sport enthusiast, gimana apa namanya pesan lo buat siapapun untuk apa namanya pengamat olahraga tidak langsung mengujar kebencian gitu dalam setiap konflik yang terjadi secara umum dalam olahraga? Ya, kalau dari gua sebagai penggemar olahraga nasional melihat setiap kasus atau setiap peristiwa itu selalu ada dua sisi cerita, baik dari sisi A atau sisi B. Sama halnya Betul. dengan yang rame belakangan ini. Gue sangat menyayangkan gitu loh. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, gue juga nggak tahu cerita dari sisi pihak klubnya seperti apa, tapi yang sudah langsung menjudge kalau klub ini wah jahat deh merugikan pemain atau bla 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 gitu, dan ngata-ngatain atau tulis komen yang dengan kata-kata yang tidak baik. Menurut gue sih lebih baik kita menahan diri dulu. Kalau kita sudah dengar ceritanya sudah clear kan baru lebih enak gitu loh, dibanding kita baru dengar dari satu sisi, kita tidak tahu dari sisi berikutnya, kita langsung bombardir komen klub tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas. Kalau gue boleh saran, ya kita sabarlah sebagai netizen Indonesia. Netizen Indonesia kan terkenal di dunia ya, kalau tidak salah. Betul sekali. Betul sekali. Jadi lebih baik. Jadi All England juga ya gue baca kan. Iya. Oke, Iya. mantap banget nih pesan-pesan dari bintang tamu dan semua pakar iya hukum bisa kita. sampai hilang akunnya. Siap, oke. Ini apa namanya, karena waktu yang sangat terbatas. Oke, gue cuma pengen bilang thank you banget buat semua bintang tamu yang hadir. Jopa, Jos, Mario. Thank you. Semoga pembahasan kita Thank you, ini thank you. bisa sangat bermanfaat ya buat atlet atau calon atlet yang mungkin baru mau berurusan dengan ini. Setelah itu mungkin yang semua viewers di sini yang mungkin pengen tahu lagi mengenai Setrum, mungkin apa namanya bisa mampir ke YouTube channel kita. Di situ ada semacam sitkom dan di situ ada video-video supaya kita lebih mudah memahami apa itu tentang hukum dan juga kasus-kasus yang saat ini sedang terjadi. Gue mau ngucapin thank you buat Perbasi, buat Jivo Law Firm dan juga Young Lawyers Club ya tadi yang di bawah sama Jopa. Siap. Oke, demikian IG Live ini. Jangan lupa semua yang lain nonton IG Live kita juga minggu depan. Thank you banget ya guys. Thank you Bang Bye. Jos, Bang Thank you. Jopa, Bang Terima Mario. kasih semuanya. Stay Thank you, safe, Mario. Thank you Thank you, semuanya. stay healthy. Jo, Thank you, Jopa. Joe. Thank you, Oke. George. Thank you, Jopa. Thank you, Bye. Strum. Thank you, Rio. Bye. Bye.